Sebuah tindakan main hakim sendiri yang sangat kejam terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. MML, yang merupakan pemilik usaha percetakan bernama Mau Print, tega memerintahkan para karyawannya yang lain untuk menyekap dan memasung 3 orang pekerja di tempat tersebut. Tindakan di luar batas kemanusiaan ini dipicu oleh tuduhan bahwa ketiga pekerja telah mencuri sebuah pelat di percetakan. Selama hampir 3 pekan, 3 pemuda yang masing-masing berinisial TS, 25, MRJ, 20, dan AS, 20, harus mendekam di dalam kantor percetakan dengan kondisi kaki terikat rantai besi. Saudara MML, sebagai pemilik percetakan, Mau Print, dan yang memiliki ide untuk melakukan pemasungan atau penyekapan dan merantai kaki ketiga korbannya, Terangkasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, dalam sesi konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026. Aksi keji ini akhirnya terhenti setelah MML diringkus oleh pihak kepolisian. Saat ini, sang pemilik usaha telah mendekam di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat bersama 6 pelaku lainnya yang ikut membantu aksi penyekapan tersebut. Proses penangkapan terhadap ketujuh tersangka ini dilakukan aparat secara bertahap. Skenario dan peran para tersangka. Kasus ini mulai terkuak ketika tim piket reskrim bersama Samapta mendatangi lokasi kejadian di Jalan Kalibaru Timur nomor 182, Senen, pada Jumat, 26 Juni 2026. Di tempat kejadian perkara, TKP. Polisi langsung mengamankan 2 pelaku awal, yakni I, 41, dan S, 48. Ketika disergap, I dan S sedang berada di dalam kantor percetakan tersebut. Keduanya langsung digelandang ke markas Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan. Saudara I berperan melakukan penganiayaan terhadap korban dan juga menghubungi keluarga korban untuk menagih uang sebesar 50 juta rupiah per orang atas perintah dari saudara MML, kata Robi menjabarkan situasi. Sementara itu, tersangka S memiliki andil dalam membelenggu kaki para korban dengan rantai. S juga ikut mengintimidasi pihak keluarga agar segera menyetorkan uang tebusan senilai 50 juta rupiah per orang, yang semuanya dilakukan atas instruksi langsung dari MML. Aparat kepolisian terus melakukan pengembangan kasus hingga akhirnya berhasil menciduk 5 orang pelaku lainnya. Mereka adalah MML selaku otak utama sekaligus pemilik Mau Print, serta AYL, 29. Yang bertugas melayangkan ancaman kepada para korban. Ayel bahkan sempat mengancam akan mematahkan kaki ketiga pemuda tersebut di dalam ruang isolasi jika uang tebusan tidak kunjung dibayarkan. Tersangka berikutnya adalah NHJ, 42. Ia merupakan orang yang merakit dan membuat alat pasung atas perintah MML. Selain itu, ada CML, 37, yang bekerja sebagai bagian pemeliharaan, maintenance. Pelaku, CML, sempat melarang Ofesbu untuk menghampiri dan memberikan makanan kepada para korban, urai Robi terkait kekejaman para pelaku. Tersangka terakhir yang diamankan adalah 36. Ia berperan sebagai administrator yang menampung uang transferan sebesar 50 juta rupiah dari keluarga korban berinisial AS. Kini, ketujuh orang tersebut telah resmi menyandang status tersangka atas rentetan tindak pidana penyekapan, pemerasan, penganiayaan, serta pengancaman. Atas perbuatan barbar ini, mereka dijerat menggunakan pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP terkait perampasan kemerdekaan seseorang, serta pasal 471 KUHP perihal penganiayaan. Pasal-pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.
Seluruh tersangka kini ditahan guna proses penyidikan lebih mendalam. Terbongkar setelah rekaman video viral. Menurut penuturan Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro, pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus ini usai menerima aduan resmi dari keluarga korban pada Jumat, 26 Juni 2026. Isu ini pun langsung memicu kegemparan di ruang publik setelah rekaman video yang memperlihatkan kondisi para korban viral di jagat maya. Dalam potongan video yang diunggah oleh akun Instagram FKPB_Jakarta pada Sabtu, tampak jelas seorang pria terduduk dengan kedua kaki terbelenggu rantai. Di sudut ruangan lain, dua pemuda lainnya juga terlihat disekap dengan kaki terikat tali hitam. Begitu menerima laporan, aparat bergerak cepat merazia lokasi percetakan. Di sana, polisi mendapati ketiga korban masih dalam keadaan terikat dan tak berdaya. Saat berada di TKP, benar korban bernama TS, 25, dan MRJ, 20, terlihat diborgol bagian kakinya sambil diikat tali baja, urai Widodo. Lalu korban bernama As, 20, juga diborgol bagian kaki dan diikat menggunakan rantai besi, sambungnya lagi. Bermula dari dugaan pencurian plat. Dari pemeriksaan awal, perkara ini bermula saat salah satu korban, yakni TS, dituduh mencuri plat milik perusahaan percetakan tempatnya bekerja. Saat diinterogasi secara sepihak oleh I dan S, TS menyebutkan bahwa aksi tersebut ia lakukan bersama dua temannya, MRJ dan AS. Setelah diinterogasi, saudara TS menerangkan melakukan pencurian dibantu oleh MRJ dan AS sehingga ketiganya disekap dalam keadaan kaki diborgol dan diikat selama 3 minggu, ucap Widodo. Kendati demikian, tuduhan pencurian itu sama sekali tidak membenarkan aksi penyekapan secara ilegal. Alih-alih melapor ke hukum, pemilik percetakan justru memanfaatkan situasi ini untuk memeras keluarga korban dengan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah per orang sebagai syarat kebebasan. Dengan perjanjian setelah uang diberikan ke perusahaan maka anaknya akan dilepas, beber Widodo. Nahasnya, janji tersebut hanyalah bualan belaka. Walau salah satu orang tua korban sudah mengirimkan uang tebusan yang diminta, korban tetap saja dikurung di ruang penyekapan.